Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Al-Ghifari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang GUI Java, yaitu tugas GUI Java yaitu perpustakaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelas developer. Di dalam developer ini terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu buka koneksi. Buka koneksi ini bertujuan untuk menyambungkan program Java ke dalam database. Kemudian ada insert query get ID, yaitu untuk memasukkan query berdasarkan ID. Kemudian execute query yang mengeksekusi query atau menjalankan query yang dimasukkan. Kemudian ada select query. Select query ini bertujuan untuk mengambil data dari database. Kemudian kita masuk ke tab objek yang pertama atau anggota yang pertama, yaitu ada kelas anggota. Dalam kelas anggota ini terdapat ID anggota, string nama, alamat, dan telepon. Di dalam ini juga ada konstruktor berupa default dan parameter, dan ada setter getternya. Kemudian yang pertama ada metode yang bernama getById. GetById ini di mana kita bisa mengambil row atau mengambil data dari database berdasarkan ID. Yang pertama yaitu misal kita masukkan ID 1, maka yang keluar adalah ID row nomor 1. Di dalam getById ini terdapat query yang kurang lebih sama dengan yang biasa digunakan di dalam programming atau programming database, yaitu select bintang from anggota, yaitu select semuanya dari anggota, where di mana ID anggota kita ambil dari ID yang merupakan parameter. Kemudian kita mengambil anggota berdasarkan ID yaitu ID anggota, nama, alamat, telepon. Dan jika terjadi error, maka akan keluar penjelasan errornya kenapa. Kemudian ada get all, yaitu mengambil semua daftar atau list dari anggota. Di sini kita menggunakan query biasa dari SQL Server, yaitu select bintang from anggota. Di sini kita akan mengambil ID anggota, nama, alamat, telepon, dan lain-lain. Nah, bedanya dari getById, ini kita mengambil semua. Nah, getById ini kita gunakan di dalam getAll ini. Lalu kemudian search mempunyai parameter berupa keyword. Nah, search ini kita akan mencari anggota berdasarkan keyword yang ada. Jadi query yang kita gunakan yaitu select bintang from anggota, di mana atau where, nama, like keyword, kemudian or alamat like keyword, terus or telepon like keyword. Jadi kita bisa mencari berdasarkan nama, alamat, atau nomor telepon dalam satu metode search. Kemudian save. Untuk metode save ini gunanya untuk memasukkan data ke dalam database, data baru ke dalam database. Untuk query-nya yaitu insert into anggota,
nama, alamat telepon, values, dis nama, dis alamat, dis telepon yang sudah diisi saat di dalam form. Kemudian ada kondisi lain. Kondisi yang pertama yaitu insert, yaitu berupa kita mengambil ID anggota. Jika ID anggotanya 0, maka kita akan insert. Lalu jika sudah ada ID-nya, yang terjadi adalah kita akan mengupdate. Jadi kita akan mengupdate nama, alamat telepon berdasarkan ID anggota. Lalu yang terakhir ada delete. Nah, delete ini kurang lebih hanya mendelete atau menghapus row atau record dari database. Kemudian ada form anggota, bentuknya seperti ini. Nah, di dalam programnya form anggota ada metode kosongkan form. Kosongkan form ini hanya membuat teks dan lain-lainnya kosong, terutama teksnya. Lalu tampilkan anggota. Tampilkan anggota ini kita menampilkan anggota-anggota. Lalu anggota-anggota tadi akan ditampilkan di dalam tabel. Kemudian cari keyword. Cari ini kita menggunakan keyword, dan cari tadi kita menggunakan metode search dari anggota, kelas anggota. Sama seperti tampilkan data tadi juga sama, mengambil get by ID atau get all dari kelas anggota. Untuk cari kita hanya perlu menambahkan keyword, lalu akan menampilkan list yang mana list tersebut berisikan berisikan keyword yang terkandung di dalam list tersebut. Kemudian kita mempunyai action untuk button-button. Yang pertama adalah button simpan. Button simpan ini kita akan untuk menyimpan data baru ke dalam database. Kemudian button hapus untuk mengkosongkan form. Kemudian button cari action kita untuk mencari keyword. Kemudian tabel anggota mouse click. Nah, untuk tabel anggota mouse click ini, jika kita menekan salah satu row di dalam tabel anggota, maka teks akan terisikan data-data dalam record tersebut. Kita mulai. Nah, seperti ini. Oh, salah. Yang pertama ada form anggota. Iya, form anggota, benar. Form anggota. Nah, form anggota ini ada nama. Misal kita tambahkan Afif. Alamat di jalan sana. Lalu nomor telepon seadanya. Jika kita klik simpan, maka akan mengisikan tabel yang ada di bawah ini. Nah, jika kita pencet salah satu kolom, maka dia akan mengisikan data-data dalam record, data-data ke dalam text field. Lalu jika kita mencari
kita bisa mencarinya, cari nama, mencari dengan nama, misal Doe, kita cari. Seharusnya yang keluar adalah John Doe, benar? Atau mungkin kita bisa mencari berdasarkan alamat sini. Yang keluar adalah Mas Yudi di alamat jalan sini. Dan juga bisa menggunakan telepon. Oke, sepertinya tidak ada, tapi yang jelas ada. Kita juga bisa menghapus. Oke. Nah. Lalu selanjutnya, yaitu kategori. Untuk kategori sebenarnya tidak banyak perubahan, hanya mengubah beberapa keyword, beberapa query, dan beberapa kode-kode lainnya. Secara fundamental masih sama dengan yang ada di anggota. Untuk form kategori juga sama, tidak ada beda. Secara fundamental sama dengan form anggota. Jadi kita tidak perlu berlama-lama. Tapi akan tetap saya demokan. Simpan. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah buku. Di dalam buku ini terdapat ID buku, lalu terdapat kategori. Kategori ini yaitu yang seperti tadi, berdasarkan kategori yang bertipe objek kategori, lalu ada judul, penerbit, dan penulis. Ada setter getter dan konstruktor, kemudian get by ID. Untuk get by ID ini ada sedikit perbedaan di mana kita menggunakan join dalam query-nya. Lalu setelah itu untuk get all tetap sama, kita menggunakan join. Lalu kita menggunakan search. Dalam search ini kita menggunakan kategori juga, di mana kita bisa mencari keyword dari buku, di mana mohon maaf. Kemudian ada search. Dalam search ini terdapat kategori, nama, dan keterangan yang berasal dari kategori buku. Lalu ada save, insert buku, judul, ID kategori. Lalu kemudian update buku, set. Jika ID buku bukan 0. Kemudian ada delete, tetap sama seperti yang lainnya. Nah, perbedaan dari dua front end yang tadi atau dua form yang tadi, yaitu di dalam form buku ini terdapat combo atau drop down. Misal, di mana kita bisa memilih jenis-jenis atau kategori buku. Misal kita pilih novel, judulnya, penerbitnya terserah, penulisnya nah, jika kita simpan ini, judulnya berupa yang keluar adalah ID, kategori, judul, penulis, dan penerbit. Nah, kita tadi memanggil di dalam buku tadi kita memanggil
nama kategori juga, supaya di dalam tabel kita juga bisa melihat nama dari kategorinya. Oke. Selanjutnya kita ke peminjaman. Untuk peminjaman kita sedikit ke belakang, di mana kita tidak akan menggunakan combo, kita hanya menggunakan form biasa. Yang pertama, di dalam atribut-atribut peminjaman terdapat ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Setter, getter, dan konstruktor. Nah, untuk kode query-nya kurang lebih mirip seperti yang di form buku, hanya saja kita hanya menambahkan anggota dan buku. Untuk buku saya hanya menambahkan judul buku, tidak perlu kategorinya. Lalu selanjutnya get all. Kemudian ada search. Search juga kita menambahkan berdasarkan nama anggota, alamat anggota, telepon, dan tanggal pinjam dan kembali. Selanjutnya ada save. Dalam save ini kita tidak jauh-jauh dari kode sebelumnya. Insert into peminjaman ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, values. Dan juga update tidak berbeda dan ada delete. Nah, untuk yang agak membingungkan adalah kalau di dalam SQL Server Management, kalau kita buka SQL Server Management Studio dan kita melihat tabelnya seperti apa, oke. Nah, untuk cara singkatnya, ini sepertinya ada yang saya lewatkan seperti ID anggota. Set ID anggota ini kalau kita menggunakan seperti biasa kita agak bingung. Soalnya SQL Server tidak menerima jenis tipe data, yaitu tipe data kelas-kelas Java. Jadi yang kita ambil nanti adalah ID-nya. Nah, oke. Kita gunakan DP Purpose. Nah, di dalam tabel ini, tabel peminjaman mempunyai beberapa kolom. Kolom yang menarik adalah tanggal pinjam dan tanggal kembali, yang tipe datanya berupa date atau tanggal. Nah, di dalam Java atau NetBeans tidak mengenal tipe data date, adanya tipe data string, int, boolean, dan lain-lain.
Nah, maka dari itu untuk mengubahnya, kita melihat ke source code dari form peminjaman. Nah, untuk peminjamannya kita akan ini dia, set ID peminjaman, get text 0, pinjam, set ID anggota. Nah, untuk edit anggota ini kita mengambil ID anggota yang berupa integer, lalu dimasukkan ke dalam teksnya. Kemudian sama seperti ID buku, kita ngambil integer ID buku, lalu dimasukkan ke teksnya. Nah, untuk selanjutnya kita mempunyai ada beberapa button-button seperti button hapus dan button tambah, button cari, button peminjaman mouse klik, sama saja seperti yang lain. Dan button cari anggota action perform. Nah, ini salah satu fitur barunya, yaitu jika kita memasukkan ini dia. Kita fokuskan ke ID dari nama anggota dan kategori. Nama anggota dan buku. Pertama, jika kita cari ID anggota berupa 10, yang keluarnya adalah Afif di sebelah sini. Lalu ID buku 16. Yang pertama jadi judul buku akan berubah menjadi novel yang bernama 1984. Kemudian untuk format tanggal, kita misal 2024 12 01 09, lalu tanggal kembalinya 2024 12 01. Kita simpan, maka akan masuk ke sini. Nah, untuk format ini sebenarnya tanggal yang berupa string dan tanggal pinjam, tanggal kembali berupa string akan diubah menjadi date format, yang mana nanti akan dimasukkan ke dalam database. Baiklah, begitu saja. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.